Ya ma'asyiral muslimin wa qurratul mu'minin rahimakumullah. Ya annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yaqul tani sahibi yawmal yamsid wa yaqulu tuqatul nahur amsid wasma'u rahimakumullah amsid wasma'u rahimakumullah amsid wasma'u la'allakum turhamun. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Sidang jamaah sholat Jumat yang berbahagia, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan melaksanakan takwa dalam arti menjalankan semua perintahnya serta meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan jangan sekali-kali kita meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan beriman dan Islam. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Kita menyadari bahwa kelemahan manusia ialah sifatnya yang serba terbatas, sehingga dalam hidup sehari-hari senantiasa mengharapkan pertolongan, sebab tanpa pertolongan orang lain tidak mungkin seseorang sanggup mengatasi persoalan-persoalan hidupnya. Tegasnya, betapapun kekuatan, harta, dan kedudukan seseorang tidaklah merupakan jaminan untuk hidup menyendiri secara mutlak. Untuk itulah Allah memerintahkan kita semua untuk saling tolong-menolong, sebagaimana firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang artinya, bertolong-tolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Al-Maidah ayat 2. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, tolong-menolong sesama hamba Allah adalah terbatas urusan duniawi atau lahiriah. Akan tetapi pertolongan mutlak yang kita perlukan ialah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertolongan inilah yang merupakan jaminan keberhasilan segala usaha atau pekerjaan. Pertolongan Allah hanya didapat dengan memohon dan mendekatkan diri kepadanya, serta menyerahkan segala urusan kita, baik duniawi maupun ukhrawi. Itulah yang kita kenal dengan tawakal. Lalu siapakah yang akan mendapatkan pertolongan Allah? Dalam hal ini Allah telah memberikan ketentuan dalam firman-Nya, wa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Yang artinya, maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kepadanya, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh. Surat Al-Hajj ayat 34. Dari ayat di atas, nyatalah bahwa Allah akan memberikan pertolongannya kepada mereka yang pasrah diri kepadanya. Menyerahkan diri kepada Allah atau tawakal adalah sikap jiwa yang tenang dan hati yang mantap. Allah telah berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wa safi bihamdi. Yang artinya, berserah dirilah engkau kepada Allah yang hidup tiada mati, dan bertasbihlah dengan mengucap subhanallah, dengan memujinya, dengan mengucapkan alhamdulillah. Dalam ayat lain dinyatakan, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Yang artinya, dan kepada Allah lah berserah diri orang-orang yang beriman. Surat Ibrahim ayat 11. Dari keterangan-keterangan di atas jelaslah, tawakal itu hendaknya dilakukan pada setiap usaha atas dasar keyakinan bahwanya Allah yang menentukan keberhasilan semua usaha. Setelah kita lakukan berbagai ikhtiar atau usaha dan mencurahkan segenap kemampuan dalam suatu pekerjaan utamanya, lalu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Ta'ala dengan memohon agar Allah membukakan pintu keberhasilan usaha itu. Jadi pengertian tawakal bukan berarti menyerah tanpa usaha, bergantung pada nasib atau masa buruk. Sebab menurut ajaran Islam, setiap usaha tidak terlepas dari ikhtiar atau usaha. Apabila kita dengan sepenuh hati dan kemampuan mencoba berikhtiar, kemudian berserah diri kepadanya, maka sebagaimana janji Allah
sudah barang tentu kita akan memperoleh kenikmatan sebagai hasil upaya kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqul tayr tadzu fima sallallahu bi ta'ala." Yang artinya, kalau kamu berserah diri sepenuhnya kepada Allah, maka kamu akan diberikan rezeki seperti rezeki yang diberikan kepada burung-burung yang waktu pagi mengalami lapar dan kembali sore dengan perut kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Hadis di atas memberikan pengertian kepada kita, sampai pun makhluk yang tak berakal dapat memperoleh kehidupan, apalagi manusia. Kita sebagai makhluk yang berakal, yang memperoleh anugerah akal dan pikiran, harus lebih mampu berusaha dengan sebaik-baiknya. Kita senantiasa berusaha membuktikan ciri-ciri kemanusiaan, yakni dengan berusaha, berbuat dan bekerja untuk menanggulangi hidup dan kehidupannya sehari-hari. Kita yakin bahwa dengan usaha yang sungguh-sungguh, itulah Allah akan memberikan kehidupan yang lebih baik lagi. Allah Ta'ala berfirman, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seseorang, tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum mereka merubah keadaan dirinya sendiri. Ar-Ra'd ayat 11. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kebahagiaan dunia dan akhirat adalah merupakan tujuan hidup manusia. Untuk itulah, marilah kita senantiasa berusaha dengan sebaik-baiknya dengan mengikuti tuntunan Allah dan Rasulullah yang tersimpun dalam ajaran-ajaran agama Islam. Marilah kita gunakan akal dan pikiran, kita manfaatkan kesempatan dan kemampuan selagi bersedia untuk mencari kebahagiaan hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, baiklah kami sampaikan beberapa hal yang kiranya dapat dijadikan sebagai jembatan menuju cita-cita hidup menurut kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala telah berfirman, "Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum," yang artinya orang-orang yang apabila disebut nama Allah akan tergetar hatinya. Surat Al-Anfal ayat 2. Tergetar hatinya karena takut melanggar larangan Allah, khawatir kalau ia telah melalaikan perintah-perintahnya, bahkan tergetar hatinya karena rasa cintanya yang sangat kepada Zat yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang demikian itu pasti akan berlaku hati-hati dalam segala tingkah lakunya, dan hal ini merupakan syarat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita senantiasa bertawakal kepada Allah, karena dengan berserah diri kepadanya akan menumbuhkan keteguhan hati yang tenang, keberanian, dan menumbuhkan nilai-nilai rohani yang terpuji. Demikianlah fakta singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayatil hakim. Innahu wal ghafurur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, 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 wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irqaman liman hajata bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa binawar. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas, ittaqullah ta'ala wa shama dhahra wa barak, wa
وهو الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وسنى بملائكة القدس فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين الأشرار الكرام وعن سائر أصحابنا أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله رب العالمين.